Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musallian ala rasulillah. Kami telah membuat bantahan dan insya Allah nanti bisa kita berikan kepada majelis hakim dan juga pihak-pihak yang terkait. Tapi karena bantahan kami cukup panjang, maka kami akan ringkas dalam bentuk poin-poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kalau kita baca dari materi pemohon, maka menunjukkan bahwa pemohon itu ingin menjadikan perbedaan dalam perkara agama sebagai dasar untuk melegitimasi penyimpangan. Padahal sudah sering kali diungkap bahwa ada perbedaan yang cukup mendasar antara perbedaan ikhtilaf dengan inhiraf atau penyimpangan. Beberapa kali juga diungkap bahwa tafsir itu relatif. Padahal tafsir itu memang bisa relatif, tetapi tidak semua tafsir dalam Al-Quran itu kemudian mengandung perbedaan. Sebenarnya ini juga hampir sama dengan pembicaraan kita semua. Ketika kita menyampaikan misalnya, dia menjadi atau dia tergabung menjadi ikatan wanita pengusaha, mungkin tidak akan ada perbedaan penafsiran. Tapi kalau dibalik dia menjadi anggota wanita, pengusaha wanita, maka tentu ini akan menimbulkan perbedaan pendapat. Perbedaan tafsiran. Jadi saya kira tidak jauh dengan itu. Dan faktanya kalau kita lihat, pemohon diantaranya disitu adalah Musdah Mulia, itu memang memiliki agenda untuk menyampaikan tafsir-tafsir yang menyimpang. Saya pernah satu forum dengan dia menyampaikan bahwa hukumnya boleh pernikahan sejenis atau homoseksual. Yang penting adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Tentu ini adalah merupakan penyimpangan, bukan lagi perbedaan tafsir. Karena Rasulullah mengatakan, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtul fa'ila wal maf'ul bih. Jadi siapa saja yang kamu dapati melakukan amal perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah pelaku dan objeknya. Ini jelas, ya. Oleh karena itu kita bayangkan apabila undang-undang ini dicabut, maka penafsiran-penafsiran yang semacam itu, Musdah Mulia dan semacamnya itu akan bermunculan. Dan tentu ini sangat meresahkan. Yang kedua, poin yang kedua, kalau kita baca dalam materi pemohon, akan kita dapati ada ketidakkonsistenan dalam urusan kehidupan privat dan kehidupan publik. Perkara agama seperti ini, perbedaan dan semacamnya, penafsiran itu dianggap sebagai persoalan privat. Dan oleh karenanya negara tidak boleh mencampuri urusan tersebut. Tetapi sesungguhnya pemohon dalam banyak hal, Abdurrahman Wahid dan juga Musdah Mulia, dan kawan-kawan yang ada di situ, itu seringkali tidak konsisten. Urusan pornografi dianggap sebagai urusan privat. Negara tidak boleh campur tangan. Urusan seks bebas dianggap urusan privat. Tetapi giliran urusan nikah siri dianggap negara harus campur tangan. Urusan publik. Ketika poligami dianggap sebagai urusan publik. Ini bukti menunjukkan bahwa tidak konsisten antara memahami mana urusan privat dan mana urusan publik. Dan saya kira yang justru lebih penting di sini bahwa tidak setiap urusan yang dianggap urusan privat itu diperbolehkan begitu saja bebas melakukan negara tanpa melakukan campur tangan. Bukankah mengkonsumsi narkoba itu adalah urusan privat? Ini uang-uang saya sendiri, mulut-mulut saya sendiri, perut-perut saya sendiri, tetapi mengapa dalam hal ini negara harus campur tangan dan menangkap pelakunya? Itu karena mengkonsumsi narkoba merupakan aktivitas yang berbahaya. Oleh karena itu, bukti bahwa negara itu melindungi warganya adalah mencegah warganya melakukan tindakan yang berbahaya. Dan tentu saja penyimpangan, penafsiran yang menyimpang, penodaan agama dan seterusnya itu jauh lebih berbahaya daripada narkoba. Kalau narkoba itu negara melindunginya dengan cara melarang, menghukum pelakunya, maka sudah semestinya negara harusnya mencegahnya dengan menghukum orang-orang yang melakukan penyimpangan dalam hal penafsiran, peribadahan, penistaan, dan penghinaan. Dan tidak bisa di sini dikatakan bahwa ini adalah urusan privat. Berikutnya, yang ketiga, kalau kita cermati lagi dalam bantahan atau materi pemohon, itu seringkali yang digunakan adalah HAM. HAM, kita seolah-olah harus tunduk kepada kaidah-kaidah HAM yang disebut dengan kaidah internasional. Padahal negara-negara barat yang seringkali menyampaikan HAM, menekan negara-negara lain agar tunduk kepada HAM, itu tidak pernah mentaati HAM itu sendiri. Di Swiss ada larangan pembangunan menara masjid, di Belanda dan di
Perancis ada larangan orang menggunakan burqa dan menutup auratnya. Itu artinya bahwa mereka melakukan telah pelanggaran HAM. Tetapi mengapa kemudian kita harus lebih tunduk kepada HAM sementara pembuatnya sendiri tidak yakin dan tidak melaksanakan HAM itu sendiri? Itu yang ketiga. Dan yang keempat, kalau kita baca lagi dalam materi pemohon, maka kita melihat adanya kebohongan. Saya katakan kebohongan karena ini tidak sesuai dengan fakta. Sebagai contoh misalnya di dalam materi pemohon halaman 38C, poin 38C dan halaman 22 disebutkan bahwa menurut keyakinan orang NU, ziarah kubur dan tahlil adalah bagian dari ibadah. Bagi orang Muhammadiyah atau Wahabi, ziarah adalah bid'ah yang menimbulkan syirik, dan syirik adalah dosa yang tidak diampuni Allah. Ini adalah kebohongan. Saya sudah melihat referen-referen yang ditulis oleh Muhammadiyah dan Wahabi, tidak ada satupun mereka yang mengharamkan apalagi menyebutkan bid'ah dan syirik ziarah kubur. Yang dikritisi adalah ziarah kubur yang seperti apa. Apakah ada unsur tawasul dan seterusnya ini. Tetapi ziarah kubur sendiri itu masyru'. Syekh Saleh Al-Utsaimin, Abdullah bin Bas, dan juga dalam buku Muhammadiyah yang ditulis oleh Air Fakhruddin, mengenal dan menjadi Muhammadiyah sendiri mengatakan bahwa ziarah kubur adalah sunnah. Lalu dari mana pemohon mengatakan inilah bid'ah? Tentu inilah merupakan kebohongan yang tidak sesuai dengan fakta. Dan yang lain, di dalam materi pemohon juga disebutkan bahwa contoh pada tahun 763 Masehi, Imam Abu Hanifah, pendiri madhab Hanafi serta seluruh pengikutnya telah dituduh kafir dan murtad. Beliau ditangkap dan dipenjara, disiksa, diracun hingga meninggal dunia di penjara. Meskipun demikian, ajaran dan pengikut madhab itu sempat saat tetap hidup malah semakin berkembang. Ini dari mana diperoleh sumber seperti ini? Tidak ada satupun buku sejarah yang mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah dipenjara apalagi dibunuh karena mengajarkan ajaran sesat. Yang ada adalah Imam Abu Hanifah diminta untuk menjadi qadhi oleh khalifah dan beliau menolak. Penolakan itulah kemudian dianggap sebagai pembangkang oleh khalifah dan kemudian dipenjara. Tidak ada kaitannya dengan ajaran sesat. Maka dari mana kemudian pemohon ini mendapatkan sumber referensi yang kemudian berbeda dengan realitas ini? Oleh karena itu kita lihat bahwa ini adalah merupakan satu kebohongan. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa kalau kita lihat semuanya, ini adalah merupakan bentuk dari Islamophobia. Sesuatu yang ada kaitannya dengan Islam seolah-olah ini harus dimusuhi. Poligami dilarang, nikah siri yang sudah sah walaupun belum dicatat itu dilarang. Tapi begitu giliran ada pornografi dan seks bebas itu diam. Itu ada aspek Islamophobia di sana. Padahal kalau kita lihat apa yang ditakuti dari Islam. Sepanjang sejarah dalam khilafah Islamiyah ketika Islam diterapkan, tidak pernah ada orang Nasrani dan Yahudi yang dibunuh karena agamanya. Mereka dilindungi ketika mereka tunduk kepada hukum syariah sepanjang sejarah. Oleh karena itu, maka sesungguhnya tidak ada yang perlu ditakuti ketika Islam diterapkan, syariah diterapkan, khilafah ditegakkan, tidak ada sesuatu yang ditakuti. Karena sesungguhnya Islam tidak memberangus, tidak membunuh pelaku atau pemeluk agama yang lain, manakala mereka tunduk terhadap syariat Islam. Oleh karena itu yang terakhir kami bersikap, kami menyampaikan kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan kaum liberal yang menginginkan pencabutan undang-undang ini. Bahkan kalau perlu undang-undang ini harus ditingkatkan hukumannya. Sebab apa? Sebab kalau kejahatan itu dilakukan individual, mungkin akibatnya belum terlalu parah. Tetapi kalau kejahatan sudah berbentuk organisasi, maka tentu sulit untuk bisa dibendung. Mengapa Musaddiq yang mengaku Nabi segera bisa ditangkap dan dipenjara? Karena pengikutnya belum terlalu banyak. Tetapi mengapa Ahmadiyah itu tidak bisa ditangkap dan tidak bisa dibubarkan? Karena pengikutnya sudah terlalu besar. Maka sesungguhnya langkah yang terbaik dilakukan oleh negara adalah mencegah sedini mungkin ada penyimpangan yang ada. Sebab ketika penyimpangan dibiarkan dan dianggap itu merupakan kebiasaan, maka sudah sulit untuk dihapuskan. Dan pada Majelis Hakim, saya ingin sampaikan satu ayat yang berkaitan dengan ini. Allah SWT berfirman, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Sesungguhnya kami yang menghidupkan yang mati dan kami mencatat apa yang mereka kerjakan dan asar mereka. Apa asar? Di antaranya adalah keputusan yang dilakukan. Mungkin hakim dalam hal ini tidak melakukan
tidak mengkonsumsi narkoba. Tetapi ketika undang-undang membolehkan narkoba, maka pembuat undang-undang itu akan kena akibatnya dosa yang terus-menerus. Mungkin hakim tidak ikut aliran sesat, tetapi ketika undang-undang yang mengizinkan aliran sesat itu diperbolehkan dan dilegalisasi oleh hakim, maka hakim akan mendapatkan dosa yang terus-menerus ila yaumil qiyamah. Hadirin Allah, maka itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menjadi bahan pertimbangan bagi untuk memutuskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi dari Hizbut Tahrir Indonesia, persis 15 menit. Berikutnya dari Al-Irsyad.